Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tianlong Davis, yang telah kembali ke Istana Kekaisaran, tidak sabar untuk melihat Evelyn sendirian, karena dia sekarang lebih menyukainya daripada wanita manapun yang pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya sebagai manusia. Dalam studi, Davis, apa yang terjadi? Elia bertanya pada Davis dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak terjadi apa-apa. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kamu tersenyum menyeramkan sejak kamu memasuki ruang belajar. Jangan bilang kamu telah tergoda oleh Fix itu, calon selirmu. Elia hampir berteriak tapi menahannya di detik terakhir. Davis baru menyadari bahwa dia tersenyum seperti orang bodoh setelah memeriksa wajahnya. Apakah aku telah tergoda? Atau apakah aku jatuh cinta padanya sendirian? Tidak mungkin dia bisa merayuku. Jiwaku lebih kuat dari miliknya. Davis berpikir sambil menamparkan pipinya. Bukan seperti itu, tapi sepertinya aku sudah mulai menyukainya, jawab Davis malu-malu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan melepaskan dia dari pernikahan ini jika dia tidak menyukaimu? Aku memang mengatakan itu, tapi sekarang, jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukaiku, maka aku harus membuatnya menyukaiku. Kamu akan menggunakan cara yang tidak bermoral. Mata Elia membelalak. Hei, aku tidak pernah mengatakan itu. Davis memukul kepalanya dengan ringan sementara Elia cemberut. Aku tidak akan melakukan itu. Dan sejauh yang aku tahu, dia tidak dianggap. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan hatinya karena jarang sekali aku menyukai seseorang. Elia meliriknya dengan rumit sebelumnya saat dia bertanya, bagaimana jika kamu tidak bisa? Hanya waktu yang akan menjawabnya, kata Davis dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Jam berapa yang akan memberitahukannya? Kamu hanya akan menindasnya sama seperti kamu menindasku. Elia berpikir dengan penuh kebencian. Dia tidak tahu kenapa tapi dia hampir merasa diremehkan. Malam tiba saat siang hari semakin cepat berlalu. Davis menyelinap keluar dengan lancar karena dia sudah terbiasa dengan ini sekarang. Dia berjalan ke gerbang selatan, berharap bisa melihat Harman lagi sambil menggunakan indera jiwanya untuk memindai area di sekitarnya. Brengsek, dia berseru dengan keras ketika dia melihat banyak orang bercinta di kamar mereka, mandi di toilet mereka. Perasaan jiwanya sebagian besar terkonsentrasi pada wanita pada saat itu seolah-olah itu adalah naluri alami sebelum dia dengan cepat menarik kembali perasaan jiwanya. Jiwaku. Davis memegang glabelanya. Apa-apaan? Mengapa orang-orang ini tidak menyiapkan formasi yang lebih kuat di sekeliling mereka? Aku bisa melihat mereka berkeliaran seperti anjing. Kenapa novel yang kubaca tidak menyebutkan hal ini sebelumnya? Davis membuat setiap sel otaknya memusuhi penulis novel web yang dia baca. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kali ini, dia menggunakan indera jiwanya untuk menghindari tempat di mana dia terakhir kali melihat orang bertindak tidak senonoh. Indera jiwanya dapat meluas hingga 15 km, sedangkan penggarap jiwa bayi tingkat puncak yang normal hanya dapat memperluas indera jiwanya hingga 3 km. Hal ini kembali membuktikan bahwa Davis memiliki jiwa yang sangat kuat. Karena dia berada di tahap jiwa bayi dan memiliki jiwa yang sebanding dengan pakar tahap jiwa muda, dia merasa bahwa dia benar-benar dapat memanggil jiwanya keluar dari tubuhnya. Dan faktanya, dia mencoba memanggil jiwanya ketika dia berada di tahap jiwa bayi tingkat menengah, dan dia mampu memanggilnya dengan lancar. Namun, ketika dia memanggil jiwanya keluar dari tubuhnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya hingga merasa ngeri. Dia kecewa sesaat sebelum menjadi tenang karena masuk akal jika dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dengan jiwanya berada di luar. Dia kemudian berpikir bahwa dia akan dapat mengendalikan tubuhnya setelah mencapai tahap yang lebih tinggi dalam budidaya penempaan jiwa. Dia mencoba melakukan beberapa teknik pertarungan dalam bentuk jiwa. Budidaya tempering tubuh dan teknik terkaitnya sama sekali tidak berguna dalam bentuk itu karena dia tidak dapat menggunakannya tanpa mengedarkan energinya melalui meridian yang relevan. Dia hanya bisa melepaskan budidaya penempaan jiwa dan sedikit budidaya pengumpulan esensi. Namun teknik budidaya pengumpulan esensi yang dia gunakan lemah, tidak berarti,
dan tidak dapat membahayakan kultivator lain, sehingga dia menyadari bahwa bentuk jiwanya hanya dapat digunakan untuk melarikan diri di saat hidup dan mati. Beberapa detik berlalu, mata Davis berbinar. Dia akhirnya tiba. Davis menjadi gembira karena dia tidak perlu lagi membuang waktu menunggu target tersebut. Ada siluet teduh di gang beberapa kilometer dari gerbang selatan. Siluet itu tampak seperti sedang mencari sesuatu atau memeriksa sesuatu. Davis tahu bahwa siluet itu adalah sasarannya karena indera jiwanya dapat menembus penyembunyian dan penyamaran siluet itu tanpa menyadarinya. Harman hanya akan mengetahui apakah pemeriksaan Davis mendalam, seperti memeriksa tubuhnya selama beberapa detik. Kalau tidak, dia tidak akan merasakan apapun. Hal ini berlaku untuk hampir semua kultivator, dan itulah sebabnya kultivator jiwa yang kuat sangat ditakuti. Kemampuan mereka untuk menyelidiki seseorang tanpa ada yang dapat memperhatikan penyelidik sering kali membuat mereka paranoid, terutama ketika mereka melakukan sesuatu yang salah atau licik. Siapa yang ingin privasi mereka dilanggar? Davis dengan santai bergerak dan menuju ke gang tempat Harman berada. Setelah beberapa menit, dia sampai di tempat itu dengan diam-diam. Apa yang kamu cari? Harman, yang sedang mengurus urusannya sendiri, terkejut. Dia dengan cepat mengulurkan perasaan jiwanya dan mulai mencari-cari sumber suara itu. Namun yang membuatnya heran, dia tidak dapat menemukan siapapun dengan budidaya tahap jiwa bayi tingkat tinggi bahkan setelah menyelidikinya. Tiba-tiba dia merasa inderanya tergelitik, menyuruhnya menghindar. Tanpa ragu, dia dengan cepat menghindar ke samping. Percikan. Darah mengucur dari leher Harman di bagian samping saat dia merasakan lehernya terkorosi dan terbakar. Dia segera mencoba untuk menekan energi yang mengamuk, tetapi yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menghentikannya meskipun kehebatan energi esensi yang mengamuk di dalam dirinya berada pada tahap kondensasi energi. Apa ini? Siapa kamu? Harman berteriak ketakutan saat dia benar-benar kehilangan ketenangan. Dia langsung tahu bahwa musuhnya memiliki budidaya penempaan jiwa yang kuat. Davis menonaktifkan seni kain kafan penyembunyian gelap miliknya. Dia masih menyamar. Cih, apa yang dilakukan hama yang menyelinap di sekitar ibu kota kekaisaran? Senior, apakah kamu salah satu kultivator dari keluarga kekaisaran? Kurasa kita sudah ditakdirkan, jadi tidak perlu bertarung. Tiba-tiba, mata Harman bersinar tidak normal saat dia melihat ke arah Davis. Apa yang orang ini katakan? Davis bingung tetapi masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Senior mungkin tidak mempercayaiku, tapi aku menerima campur tangan ilahi dari surga untuk datang ke tempat ini dan menunggu sesuatu atau mungkin seseorang. Karena senior ada di sini, maka itu pasti ada hubungannya denganmu. Harman buru-buru menjelaskan. Davis akhirnya mengerti. Seperti yang kuduga, sepertinya buku kematian benar-benar bisa berbisik ke dalam jiwa seseorang dan menipu mereka. Atau apakah dia percaya dirinya adalah orang terpilih dan mengalami delusi? Karena keadaannya seperti ini, Davis memutuskan untuk mempermainkan delusi Harman sebelum membunuhnya untuk selamanya. Haha, ini hanya ujian. Jika kamu gagal, maka surga telah memerintahkanku untuk membunuhmu. Davis tertawa dengan suara serak. Lalu, apakah aku lulus? Harman bertanya dengan ragu. Bagaimana menurutmu? Davis mendekat padanya. Karena aku terpilih dan berhasil menghindari gerakanmu, maka aku dapat mengatakan bahwa aku setidaknya telah lulus. Harman menyimpulkan tetapi masih mundur selangkah saat melihat Davis di dekatnya. Dia masih sedikit takut akan rasa sakitnya. Ya, kamu berhasil lulus. Davis tersenyum. Dia sekarang berada di depan Harman. Benar-benar iya. Harman mengepalkan tangannya dengan gembira. Dia merasa bahwa langit tidak salah dan kekuatannya akan segera melonjak dalam waktu singkat mulai dari sekarang. Davis sendiri merasa agak bodoh melihat orang idiot berdarah dingin ini mempercayainya hanya dengan sedikit keraguan. Bagaimana bisa seperti ini? Dia mendengus dan mencoba melihat sejauh mana efek buku kematian dapat mempengaruhi targetnya. Tapi menurutku surga tidak membutuhkan bantuanmu lagi, jadi bisakah kamu mati dengan bunuh diri? Apa? Harman yang mendengarnya merasa seperti dilemparkan ke dalam jurang keputusasaan. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dia dengar karena dia baru saja percaya bahwa dia telah menerima rahmat dari surga saat ini. Namun, lelucon ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia berbalik tanpa berkata apa-apa, mencoba melarikan diri. Jadi begitu.
Tidak akan mempengaruhi kepribadiannya jika aku tidak menulisnya secara spesifik, ya. Davis berpikir sambil terkekeh dalam hati. Harman, sedihnya, kamu tidak bisa menentang kehendak langit, kamu akan lumpuh. Harman, yang mencoba terbang dengan budidaya panggung inti berputarnya, terjatuh di gang saat dia jatuh. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Dia berteriak kebingungan, tapi hanya kata-kata yang tidak bisa dimengerti yang keluar dari mulutnya. Kemudian dia mengiriminya transmisi jiwa. Oh, itu, aku bilang kamu tidak bisa menentang kehendak langit, jadi kamu jelas harus mati. Davis menjawab dengan santai. Dengan buku kematian, lawannya menjadi sangat bingung dan hampir tidak tahu mana yang kiri dan mana yang kanan. Spar, lepaskan aku. Davis berdiri di depannya dan mengangkatnya sambil meraih kerah bajunya. Hah, mengampunimu. Kenapa kamu tidak melakukan itu saat kamu membantai seluruh desa? Saat kamu membantai puluhan desa? Seharusnya mereka mengatakan hal yang sama, bukan? Tidak mungkin, bahkan jika aku membantai, surga memilihku, jadi bagaimana aku bisa mati? Harman berteriak dengan amarah yang mengaburkan pikirannya. Ah, sekarang aku mengerti. Orang ini terpelintir dan mungkin rusak di suatu tempat. Hal itulah yang menjelaskan hobinya membantai. Davis berpikir sambil menggelengkan kepalanya. Namun mendengar pernyataan delusi percaya dirinya, Davis membentak. Aku tidak tahu bagaimana sampah sepertimu bisa memikirkan surga membantumu. Bahkan jika surga itu netral, mereka pasti tidak akan berpihak pada sampah sepertimu yang membunuh tanpa alasan. Energi esensi meletus saat Davis menggunakan jari meletus senyap sekali lagi bersamaan dengan penghakiman petir kepunahan lapisan pertama, amplifikasi petir. Menusuk, jarinya menembus dada Harman sebelum meledak dengan kekuatan energi esensi petirnya. Petir kepunahan mulai menimbulkan korosi dan membakar jantungnya serta seluruh organ internalnya. Saat untaian petir menyebar di dalam dirinya. Tubuh Harman mengejang karena tersengat listrik. Dia berteriak kesakitan tetapi tidak bisa bergerak karena dia lumpuh. Dia mencoba melarikan diri menggunakan jiwanya, tapi sebelum dia bisa melakukan itu, tombak terang menusuk dahinya dan menusuk jiwanya. Nasibmu sudah ditentukan, Davis berkata sambil mengangkatnya. Tombak terang itu adalah teknik yang dia dapatkan dari lapisan kedua kabut cahaya suci, tombak suci penusuk. Bahkan dikabarkan memiliki kekuatan mengusir hantu secara efektif, tapi siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Mata Harman melebar dan membeku saat matanya tiba-tiba kehilangan kilau. Dia pasti telah meninggal pada saat ini. Davis tidak repot-repot membuang waktunya. Dia dengan cepat menyerap jiwa Harman yang telah meninggal dan menyempurnakannya menggunakan buku kematian, merasakan jiwanya diremajakan. Jumlah ini, 2 jiwa tahap jiwa bayi tingkat puncak lagi, dan aku mungkin bisa menembus tahap jiwa muda dengan cepat. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan sebelum dia menenangkan diri. Davis kemudian menyimpan jenazahnya dengan santai dengan wajah tenang dan cuek. Dia mengaktifkan Dark Concealing Shroud Art dan berjalan keluar gang. Tepat ketika dia sedang melintasi jalan, dia tiba-tiba mendeteksi 2 kehadiran lagi yang menuju ke tempat dia berada sebelumnya. Davis menyipitkan matanya. Keduanya, bukankah mereka adalah 2 pembunuh tingkat langit yang sebelumnya? Untuk apa sebenarnya mereka ada di sini? Mungkinkah mereka akan membunuh target ke arah itu, atau apakah mereka meninggalkan ibu kota kekaisaran melalui gerbang selatan? Davis menjadi penasaran, jadi dia berpikir sejenak sebelum mengikuti mereka secara diam-diam. Tapi setelah mengikuti keduanya, dia melihat mereka berhenti di gang tempat dia berada sebelumnya, menyelidiki sebentar sebelum kembali ke arah cabang organisasi Bumi Gelap. Davis merenungkan tindakan mereka sejenak lagi karena dia sekarang memiliki keraguan yang samar-samar bahwa itu karena buku kematiannya. Mungkinkah karena aku menulis, dia menunggu di sana sampai seseorang muncul untuk mengakhiri hidupnya di buku kematian. Jadi biarpun aku tidak bergerak, dia pasti sudah mati karena dibunuh oleh orang lain. Dalam hal ini, buku kematian entah bagaimana menarik kedua pembunuh itu untuk membunuhnya, tapi sebelum itu terjadi, aku berbohong menunggu dan membunuhnya. Kalau begitu, buku kematian benar-benar menarik. Davis menyeringai memikirkan hal itu tetapi dengan cepat menjadi tenang. Kalau begitu aku harus ekstra hati-hati dengan apa yang kutulis di buku kematian, jangan sampai aku mendatangkan masalah pada diriku sendiri.
Dia menghela nafas, berpikir bahwa buku kematian ini bahkan bisa bertindak seperti pedang bermata dua jika dia tidak hati-hati. Davis kemudian meninggalkan area itu, menuju cabang organisasi Bumi Gelap. Begitu dia sampai di tempat itu, dia menonaktifkan seni kafan penyembunyian gelap. Dia menggunakan lencana organisasi gelap untuk menonaktifkan sementara formasi ilusi di ruang bawah tanah. Dia kemudian menggunakan lencana itu lagi untuk membuka pintu aula. Di cabang organisasi Bumi Gelap, aula utama, Yellow yang sedang berkubang dalam kesedihan tiba-tiba melihat Davis. Tiba-tiba dia terlihat ketakutan. Jalan buntu senior, dia berteriak dan buru-buru berlari ke arahnya. Davis mendengar itu dan menuju ke arahnya dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. Apakah senior ada di sini untuk mundur dari misi? Mungkin butuh waktu lama untuk menemukan dan membunuhnya, tapi tidak perlu mundur karena alasan itu kan? Saya bisa menunggu lama sampai senior menyelesaikan misinya. Aku bahkan bisa menunggu. Takut Davis akan mundur dari misi ini, Yellow mencoba mengemukakan berbagai macam alasan untuk tidak membuatnya mundur, tapi sebelum dia bisa bicara omong kosong, Davis menghentikannya sambil mengangkat tangannya sedikit. Senior, tolong, jika kamu mundur, maka aku akan dihukum, Yellow memohon dengan cemas. Saya telah menyelesaikan misinya, kata Davis dengan tenang. Senior, tolong jangan mundur dari misi ini. Hidupku bergantung padanya. Kuning sepertinya dia akan segera menangis. Davis menjentikkan jarinya. Hal itu membuat Yellow tersadar dari lamunannya dan akibatnya mengalihkan perhatian orang banyak ke arahnya. Saya mengatakan bahwa saya telah menyelesaikan misi tingkat puncak tingkat bumi. Davis mengucapkan kata-katanya, menyebabkan mulut Yellow tiba-tiba ternganga. Mata kuning melebar. Dia merasa apa yang dikatakan Davis memang benar. Kerumunan di sekitarnya juga terkejut. Mereka kemudian memandangnya seolah dia idiot. Melihat ekspresi orang-orang yang tidak mengerti, Davis melambaikan tangannya. Mayat terbang dan menabrak Yellow. Yellow berteriak dan melihat wajah mayat itu. Wajahnya ngeri sebelum perlahan berubah menjadi kegembiraan. Ini Harman. Yellow berteriak seperti orang idiot. Seolah-olah dia mendapatkan harta karun. Kemudian, sebuah suara mengagetkan Yellow. Itu dari Davis. Ya, kamu sudah menyelesaikan misinya. Aku hanya akan memberitahu resepsionis secara resmi, itu saja. Aku akan segera mendapatkan lencana dan hadiahmu. Yellow berkata dengan penuh semangat dan lari. Davis menunggu di sana beberapa saat sambil menerima tatapan kagum, heran, cemburu, dan bahkan emosi lainnya. Dia kemudian memperhatikan bahwa beberapa orang sedang mendekatinya. Kedua orang itu adalah dua orang berjubah hitam dari sebelumnya. Davis memasuki keadaan hati-hati tetapi tidak menunjukkannya di luar. Rekan asasin, apakah kamu yang bertarung di dekat gerbang selatan? Orang berjubah hitam itu bertanya dengan suara serak. Suara itu membuat sulit untuk menentukan jenis kelaminnya. Davis hanya menatapnya sebelum menanyai mereka. Siapa kalian berdua? Oh, buruk sekali jika kami tidak memperkenalkan diri. Aku adalah langit kiri dan dia adalah langit kanan. Orang berjubah hitam lainnya menjawab. Jenis kelamin suara ini juga sulit ditentukan. Bagus sekali, saudaraku, kamu baru saja mengungkapkan jenis kelamin kami. Kanan Sky mengeluh. Dan sekarang dia tahu kalau kita bersaudara. Sudah berapa kali aku menyuruhmu memanggilku dengan nama panggilanku selama bekerja, bantah Left Sky. Tapi dia bisa saja menganggap kita sebagai teman baik. Dia tidak akan pernah tahu kalau kita kembar. Kanan Sky berteriak dengan marah. Hei! Davis berteriak kebingungan untuk menghentikan mereka. Bukankah keduanya bertingkah keren sebelumnya? Sekarang kenapa mereka satu persatu memperlihatkan sifat mereka atau hanya sekedar akting saja? Teriakannya menarik perhatian mereka berdua dan mereka langsung menjadi malu tetapi tidak menunjukkannya keluar. Ada urusan apa kamu denganku? Davis bertanya dengan tenang. Yaitu, melihat kamu telah menyelesaikan misi yang cukup sulit untuk diselesaikan, kami memutuskan untuk mengundang kamu ke misi Skygrade ini. Left Sky menjawab dan mengeluarkan kristal giok. Itu adalah tipe yang menyimpan informasi. Tepat sebelum dia mengeluarkan kristal giok itu, sebuah suara terdengar. Jalan buntu senior, inilah lencana organisasi bumi gelap tingkat puncak bumimu. Kuning berlari seperti anak berusia 4 tahun. Terlihat dia sangat bahagia. Dia tiba di depan Davis dan menyerahkan lencana serta hadiahnya.
Davis mengumpulkan lencana dan hadiahnya saat dia menyimpannya di cincin luar angkasanya. Senior, kamu sekarang resmi menjadi pembunuh tingkat bumi puncak. Davis menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sambil berbalik menghadap langit kiri. Levski kemudian memberikan gulungan itu kepada Davis. Davis kemudian membuka gulungan itu. Ekspresinya keheranan, lalu berubah menjadi senyuman ironis. Misi, menculik Davis Loret. Jenis, penculikan. Nilai, misi tingkat langit tingkat rendah. Persyaratan, pembunuh tingkat bumi tingkat puncak ke atas. Deskripsi, pangeran pertama Kekaisaran Loret, berusia 9 tahun. Dikenal dilindungi oleh penjaga elit kekaisaran setiap saat. Budidayanya harus berada di sekitar tahap pertama budidaya tempering tubuh dan budidaya pengumpulan esensi. Budidaya pengawalnya harus berada di sekitar tahap ketiga dalam budidaya tempering tubuh dan budidaya pengumpulan esensi. Terkadang dia bahkan berada di bawah perlindungan ayahnya, Kaisar Loret. Bulan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelesaikan misi ini tanpa banyak kesulitan. Hadiah, lencana organisasi gelap tingkat langit tingkat rendah, 4.000 koin ungu. Penerbit misi, anonim. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka berdua baru saja mengundangku untuk menculik diriku sendiri? Davis memutar matanya. Dia akan tertawa terbahak-bahak jika bukan karena sikapnya yang tenang. Jadi jalan buntu, maukah kamu bekerja bersama kami atau bergerak sendiri? Sejauh ini informasi apa yang telah kamu kumpulkan tentang misi ini? Semuanya normal. Jika Anda bertanya kepada informan kami, mereka akan memberitahu Anda. Davis mengambil waktu sejenak untuk memutuskan sebelum menjawab. Aku tidak melakukan misi ini. Apa sebabnya? Langit kiri dan langit kanan sama-sama tercengang. Tepat ketika Davis mencoba memberikan alasan penolakannya, Yellow yang berada di samping buru-buru menjelaskan. Dua senior, bukannya senior Dead End menolak permintaanmu, hanya saja senior Dead End tidak menyukai pekerjaan seperti ini. Kata Kuning dengan sedih. Kerja bagus, Kuning. Davis mengacungkan jempol pada mental Yellow. Davis memilih keamanan dan penyamaran daripada bersenang-senang. Dia yakin jika dia bergabung dengan misi itu, maka dia harus membunuh keduanya dan mungkin yang lain yang akan membuatnya curiga jika dia satu-satunya yang masih hidup. Jadi dia memutuskan untuk membunuh mereka tanpa menerima misi tersebut karena dia dapat terhindar dari segala kecurigaan yang mungkin ditujukan padanya setelah dia membunuh mereka. Paling-paling, dia akan bisa bersenang-senang jika dia bergabung dalam misi itu dengan melihat ekspresi tidak percaya dari para pembunuh yang sekarat ketika mereka akhirnya tahu bahwa mereka telah dibunuh oleh target yang mereka rencanakan untuk diculik. Oh, pilihan pribadi. Kalau begitu biarkan saja. Mengatakan bahwa pembunuh kembar itu pergi dengan sedih. Baiklah, tinggalkan misi itu. Kita punya misi Skygrade lain yang mungkin sesuai dengan kriteria senior. Ayo kita temui resepsionis untuk informasi lebih lanjut, kata Yellow sambil pergi ke suatu arah. Davis mengikutinya dan tiba di depan resepsi. Selamat, kamu telah menjadi asasin tingkat bumi tingkat puncak, jalan buntu. Nada bicara resepsionis sekarang ramah. Izinkan saya melihat semua misi Skygrade yang Anda miliki, kata Davis dengan acuh tak acuh. Dengan pangkatmu, kamu hanya dapat melihat hingga misi tingkat langit tingkat rendah, jalan buntu. Bagus. Resepsionis kemudian mengeluarkan beberapa kristal giok yang jelas memiliki informasi tentang misi tingkat langit tingkat rendah. Davis kemudian memeriksa kristal giok itu dengan soul sense miliknya. Ekspresinya berubah menjadi kemarahan sebelum dia menyembunyikannya dengan cepat. Di dalam kristal giok juga terdapat misi untuk menculik Clara, Diana dan bahkan Edward yang baru lahir. Dia memiliki keinginan untuk menghancurkan kristal giok itu tetapi menghentikan dirinya untuk melakukan itu. Dia bisa tertawa terbahak-bahak saat melihat namanya di misi, tapi dia tidak tahan saat melihat saudara-saudaranya diincar. Masuk akal, jika saya adalah target maka mereka juga demikian. Cih, tunggu, ini hanyalah misi tingkat langit tingkat rendah, bahkan mungkin ayah dan ibu terdaftar dalam misi tingkat yang lebih tinggi. Siapa penerbit misinya? Mungkin saja Kaisar Tritor atau Kaisar Raven itu, sejauh yang ku ketahui, sialan. Davis merasa tidak berdaya saat ini. Jika dia tahu siapa yang mengincar mereka, maka akan lebih mudah baginya untuk membunuh siapapun orang itu. Dia tidak mewaspadai orang terkenal, dia hanya mewaspadai orang yang menyembunyikan identitasnya. Dengan buku kematian,
dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang terkenal yang berada dalam batas kemampuannya tetapi tidak dapat melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang menyembunyikan identitasnya karena dia harus menemukan identitas mereka terlebih dahulu sehingga membuatnya sedikit sulit untuk membunuh mereka. Dia mengambil beberapa detik untuk menenangkan dirinya sebelum menyelidiki kristal giok sekali lagi. Dia menemukan beberapa misi yang cocok untuk dirinya sendiri. Jika dia mampu membunuh target tersebut maka dia akan mampu mencapai tahap jiwa muda tingkat menengah lebih cepat. Setelah menerima beberapa misi, dia kemudian meninggalkan cabang organisasi Bumi Gelap dan berangkat untuk membunuh target. Target ini adalah pedagang kuat dari Kekaisaran Loret yang terlibat dalam bisnis gelap secara diam-diam. Usianya lebih dari 200 tahun dan pengembangan jiwanya adalah tahap jiwa muda tingkat rendah. Setelah Davis menggunakan buku kematian untuk memancing dan membunuhnya, hari sudah hampir fajar. Dia menyerap jiwanya yang telah meninggal dan memurnikannya. Dia merasakan energi jiwanya meningkat dengan cepat saat dia menyerap energi jiwa yang halus dan setelah beberapa menit, dia merasakan energi jiwanya terisi mencapai batasnya. Saat dia mencoba menerobos, dia menemui hambatan. Segalanya tidak akan sesederhana itu, bukan? Davis menghela nafas. Melihat hari sudah larut, dia berjalan ke istana kerajaan. Dia memutuskan bahwa dia akan menyerahkan misinya nanti malam atau besok. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam beberapa hari ini, Davis berkonsentrasi pada upayanya untuk melakukan terobosan ke tahap jiwa muda. Dia menyerahkan mayat targetnya pada hari pertama dan mendapatkan lencana organisasi Bumi Gelap tingkat langit tingkat rendah dan 1000 koin ungu sebagai hadiahnya. Setelah ini, dia berpikir untuk mengunjungi Evelyn sebelum memutuskan untuk berkonsentrasi pada budidaya jiwanya terlebih dahulu. Dia merasa percaya diri untuk menerobos, jadi dia tetap mengasingkan diri di istana kerajaan setelah 3 hari berlalu. Di malam hari, Davis yang berada dalam pengasingan akhirnya mencapai tahap jiwa muda tingkat rendah. Dia sekarang bisa merasakan jiwanya yang berada di lautan jiwanya berdebar aneh sesuai dengan buku kematian. Dia merasa buku kematiannya mungkin memperoleh kemampuan baru tetapi dia tidak terburu-buru mencari tahu, jadi dia mengesampingkan masalah itu. Dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri karena berhasil menembus kemacetan dalam 3 hari sebelum pikirannya dengan cepat beralih ke orang lain. Ya, malam ini, aku akhirnya akan mengunjungi Evelyn apapun yang terjadi. Saat dia masuk ke ruang belajar, dia melihat Elia berkultivasi di sana dengan ekspresi damai di wajahnya. Dia duduk dalam posisi lotus sambil fokus tapi itu hanya membuatnya terlihat manis. Itu hampir membuatnya ingin mencubit wajahnya tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, karena kultivasinya mungkin akan mengamuk jika dia mengganggunya. Dia hanya duduk dan memperhatikan wajahnya dengan senyuman di wajahnya. Mau tak mau dia menganggapnya sebagai binatang yang lucu, bahkan itu semakin membuatnya ingin menepuk kepalanya. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Ini tidak benar, aku bertindak terlalu dekat dengannya. Ini hampir seperti kita adalah saudara kandung. Dia berpikir, sedikit bingung. Davis tanpa sadar mendekatinya. Dia kemudian menatap wajahnya lagi, wajahnya berada agak jauh dari wajahnya. Kali ini matanya tanpa sadar berhenti di bibirnya. Dia tidak bisa menahan perasaan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Elia yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Dia memergokinya sedang menatap bibirnya saat dia merasakan wajahnya terbakar. Ah, Davis melihatnya membuka matanya sehingga dia tanpa sadar mengeluarkan suara. Sial, aku ketahuan. Davis memasang wajah tenang di luar tapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dia berdiri dan berjalan kembali sambil bersiul seolah tidak terjadi apa-apa. Dia kemudian dengan tenang meninggalkan ruang belajar dan menuju ke perpustakaan. Elia yang duduk di sana mengepalkan tangannya karena malu. Wajahnya masih tidak berhenti terbakar. Apa itu tadi? Apa yang dia lakukan begitu dekat dengan wajahku? Kenapa dia terus menatapku? Pikiran berputar-putar di kepalanya saat dia memasuki dunia khayalannya sendiri. Setelah itu, dia tidak bisa lagi berminat untuk berkultivasi tidak peduli bagaimana dia mencoba. Davis yang sedang dalam perjalanan ke perpustakaan berteriak di kepalanya. Aku bukan lolicon, aku bukan lolicon, aku bukan lolicon, aku bukan lolicon. Dia terus melantunkannya saat dia menyadari ada sedikit masalah di bagian bawah tubuhnya. Aku sudah memasuki masa pubertas, pikirnya masam.
Dia akan lebih bahagia dengan kenyataan bahwa dia telah mencapai masa pubertas tetapi situasi yang dia alami, ingin membuatnya bersembunyi di dalam lubang. Dia merasa aneh sejak pagi, tapi saat dia mengolah jiwanya, dia melupakan masalah itu di belakang kepalanya yang kini membuatnya malu. Bagaimanapun, ini buruk, dan saat aku akan bertemu Evelyn, kuharap aku tidak membuat keputusan bodoh di tempatnya. Dia merasa ada yang mempermainkan hidupnya. Dia bertekad untuk tidak membiarkan bagian bawah tubuhnya mempengaruhi pikirannya. Davis kemudian tiba di perpustakaan untuk menghabiskan waktunya. Dia membaca beberapa informasi tentang bagaimana menggunakan jiwanya secara efektif dan membaca tentang beberapa informasi lain yang mungkin berguna suatu hari nanti. Malam akhirnya tiba. Untuk pertama kalinya, Davis merasa bahwa dia belum pernah menunggu selama ini dalam hidupnya. Dia meninggalkan istana kerajaan dan menuju ke Emporium Caledon. Emporium Caledon masih buka. Toko pembudidaya biasanya buka pada malam hari dan tidak memerlukan banyak tidur tetapi tertarik pada keuntungannya. Davis mengenakan jubah hitam saat dia mengaktifkan Dark Concealing Shroud Art untuk menyembunyikan auranya, tapi bukan kehadirannya. Dia kemudian memasuki Caledon Emporium dengan santai. Staf melihatnya masuk tetapi mereka tidak mengganggunya karena dia mengenakan jubah hitam. Orang berjubah hitam biasanya menyembunyikan identitasnya dan tidak ingin diganggu kecuali membutuhkan bantuan, sehingga mereka tidak memilih untuk mendekatinya. Dia kemudian langsung menuju toko pil Caledon tanpa mengambil jalan memutar. Saat dia memasuki toko pil Caledon, dia disambut oleh wanita muda yang sama yang dia temui terakhir kali. "Pelanggan yang terhormat, ada yang bisa saya bantu?" Davis sakit kepala. Dia juga tidak ingin mengungkapkan suaranya atau suaranya yang disamarkan. Dia hanya menunjuk pil yang disimpan di rak secara acak. "Oh, pil jenis apa yang kamu suka, senior?" Dia mengabaikannya dan pergi mengambil katalog yang diletakkan di meja dekat pintu masuk. Wanita muda itu marah dan mulai mengabaikannya dan dia mengurus urusannya sendiri. Dia hanya mendekati Davis untuk berkenalan dan mendapatkan sejumlah komisi jika dia membeli sesuatu. Sementara itu, dia menggunakan jiwanya untuk menyelidiki toko pil Caledon. Dia yakin bahwa dengan budidaya jiwanya, tidak ada yang bisa mendeteksi penyelidikannya di sini kecuali mereka memiliki ahli tahap jiwa dewasa yang bersembunyi di sini. Dia melihat lokasi Evelyn, jadi dia memecahkan kristal giok itu secara diam-diam saat tidak ada yang melihat. Evelyn yang sedang berkultivasi dengan segenap pikirannya di sebuah ruangan baru saja hendak menelan pil yang diberikan Davis di mulutnya. Dia merasakan sesuatu pecah di cincin luar angkasanya. Dia mengeluarkannya dan itu adalah potongan kristal giok. Dia di sini. Mata Evelyn membelalak. Dia benar-benar datang. Tapi bagaimana caranya? Dengan semua penjaga yang ditugaskan padanya, dia berhasil menyelinap keluar. Atau apakah dia datang bersama beberapa orang lain? Evelyn memiliki keraguan tetapi dia segera bangkit dan menuju ke aula toko pil Caledon, tetapi dia tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamarnya. "Tidak, jika aku menerimanya secara pribadi, orang-orang akan mencurigai kita," pikirnya. "Nona, mau kemana?" tanya Maisie. "Maisie, undanglah orang tertentu yang ada di aula toko pil Caledon kita ke kamarku." "Tetapi Nona, siapa sebenarnya yang harus saya undang?" Maisie bertanya dengan bingung. Evelyn merenung sejenak sebelum menjawab. "Kamu berdiri saja di aula utama, orang itu mungkin akan mendatangimu." "Ini, oke," jawab Maisie dengan bingung sebelum keluar sendiri. Davis yang sedang menunggu di sana sedang menelusuri katalog seolah-olah dia tidak akan menerima bantuan siapapun, dan dia akhirnya melihat seorang gadis muda datang dari arah tertentu. Dia mengenalinya sebagai pelayan Evelyn. Dia kemudian melihatnya gelisah dan melihat sekeliling untuk beberapa alasan. "Apakah dia mungkin mencariku?" pikir Davis. Dia menutup katalog dan kemudian mendekatinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berdiri di hadapannya. Maisie yang melihat orang berjubah hitam itu bertanya dengan gugup. "Apakah kamu?" Davis hanya menganggukkan kepalanya. Dia pikir dia akan bertanya apakah dia Pangeran Davis, jadi dia segera menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu bahwa dia hanya akan bertanya apakah dialah orang yang ingin diundang oleh nona mudanya. Maisie lalu mengangguk dan berkata, "Nona mudaku mengundangmu ke kamarnya, silakan ikuti aku." Dia kemudian pergi ke arah tertentu. Davis kemudian mengikutinya. Dia tahu kemana dia pergi tetapi dia tidak bisa pergi sendirian.
Setelah beberapa menit, mereka tiba di depan sebuah pintu. Dia membukanya saat dia masuk. Dia kemudian mengikutinya masuk. Tiba-tiba, Davis dan Evelyn yang bertemu mulai tertawa bersama tanpa alasan. Maisie yang melihat ini tidak mengerti. Dia tahu dari suara tawanya bahwa pihak lain adalah laki-laki. Davis yang melihat Evelyn tersenyum tidak membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan karena dia tidak tahu berapa lama dia bisa tinggal di sini. Nona Evelyn, saya datang untuk melamar Anda secara resmi. Evelyn terkejut. Seperti yang dia pikirkan, dia menyukainya karena suatu alasan sekarang. Tidak, Nona muda sudah bertunangan, kamu tidak bisa melamarnya. Maisie membela sambil berdiri di depan Evelyn. Mereka berdua kemudian terkejut. Davis memandang Evelyn hanya untuk melihatnya tertawa lembut. Kamu akhirnya datang, sayangku. Evelyn berkata menggoda dan mengedipkan mata pada Davis. Dia mendapatkan makna mendasar dari kedipan matanya. Wanita ini benar-benar punya nyali dan bisa menjaga ketenangannya. Dia bahkan berani membuat kesalahpahaman, dan sedikit main-main. Davis berpikir tetapi memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan usahanya. Ya ampun Evelyn, sudah berapa lama terakhir kali aku melihatmu? Dia mengulurkan tangannya, ikut bermain. Sudah terlalu lama, sayangku. Dia mengambil tangannya bertaruh pada kenyataan bahwa dia tidak akan melakukan apapun padanya. Nona, Anda berselingkuh. Tidak mungkin. Maisie yang melihat ini menjadi bingung hingga dia mulai menarik-narik rambutnya. Mereka berdua kemudian tertawa bersama, melihat dia ditipu. Maisie semakin bingung, sehingga Davis akhirnya menghentikan aksinya dan melepas tudung kepalanya. Kamu adalah Pangeran Davis. Maisie hampir berseru tetapi dia dengan cepat menahan lidahnya. Apakah gadis ini baru saja menyebutku anak nakal? Mata Davis bergerak-gerak. Evelyn hanya tersenyum melihatnya. Davis yang juga melihat hal itu berterima kasih kepada Maisie karena telah menciptakan suasana yang baik. Dia tidak tahu bagaimana menciptakan suasana agar wanita itu nyaman berbicara dengannya, lagi pula, dia tidak pandai mendekati wanita. Bersambung.